Yang luka mana? Inilah video amatir saat pihak kepolisian Polsek Cibatu Garut mendatangi lokasi penampungan para pencari kerja di kawasan Cibatu usai menerima laporan melalui layanan Taros terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kejadian berawal saat seorang warga asal Sumedang bernama Elvira berkenalan dengan Eri Karlina dari info lowongan pekerjaan yang memberitahunya ada lowongan pekerjaan di Jakarta di sebuah tempat karaoke hingga akhirnya dikenalkan dengan Winda. Namun saat bertemu secara langsung, apa yang telah dijanjikan tidak sesuai. Yang awalnya akan diperkerjakan di Jakarta berubah menjadi ke Kalimantan. Curigaan tindak pidana TPPO dan kami mengamankan 2 orang yang akan diberangkatkan nanti malam berikut penyalur tenaga kerjanya yang tidak memiliki izin resmi untuk penyaluran tenaga kerja. Setelah dilakukan pendalaman, ternyata penyalur tenaga kerja itu tidak memiliki dokumen resmi dan sudah 4 kali memberangkatkan para tenaga kerja. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Seorang guru ditangkap polisi setelah dilaporkan orang tua siswa di Tangerang Selatan, Banten. Pria berinisial YP ini diduga telah melecehkan belasan siswa SD muridnya sendiri. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di kawasan Ciputat. Polisi juga menyita telepon seluler pelaku yang berisikan unggahan foto korban di media sosial. Pelaku juga diduga merekam dan menyimpan video asusila. Korban yang teridentifikasi adalah laki-laki dan kita juga sudah lakukan penyitaan terhadap media sosial terduga pelaku, di mana media sosial ini memposting beberapa foto-foto anak-anak. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tangerang Selatan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Beragam bungkus permen berbagai merek dipamerkan polisi dalam konferensi pers di Mapolres Cirebon Kota. Sepintas, kemasan warna-warni ini nampak biasa selayaknya permen pada umumnya. Namun di dalamnya berisi paket sabu siap edar yang sudah dikemas oleh pelaku. Modus baru peredaran narkoba jenis sabu dengan memasukkan paket ke dalam bungkus permen digunakan pelaku guna menyamarkan sabu agar tidak mudah diketahui. Pelaku akan meletakkan permen isi sabu ini di tempat yang disepakati oleh pembeli. Modus baru ini terungkap saat Satres Narkoba Polres Cirebon Kota berhasil mengungkap kasus peredaran sabu dari yang sebelumnya, yaitu menangkap 1 orang tersangka berinisial AS usia 23 tahun. Dari tangan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa 177 paket sabu siap edar dengan berat 152 gram, 2 buah telepon genggam, sebuah timbangan digital, serta sejumlah perlengkapan lainnya yang digunakan tersangka. Satu tersangka dengan inisial AS usia 23 tahun dengan barang bukti sebanyak 177 paket narkotika jenis sabu yang sudah dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto keseluruhan 152 gram. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Api membakar kios pedagang di ruas Jalan Adam, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu sore. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke kios lain. Sedikitnya ada 6 kios terbakar dalam peristiwa ini. Besarnya kobaran api membuat petugas damkar sempat kesulitan menjinakkan kobaran api yang terus membesar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam setelah petugas menerjunkan puluhan mobil pemadam. 1 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa ini. Korban diduga terjebak dalam kios.
Sementara penyebab kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas dari salah satu kios yang tengah memasak. Namun demikian, penyebab itu masih diselidiki polisi. Dari kota Jambi, Adrianus Susanda, iNews melaporkan. Official Broadcaster ASEAN Championship 2026, Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo turut hadir bersama sejumlah tokoh pada acara Official Drawing ASEAN Championship 2026 yang dilaksanakan di Studio RCTI Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pada prosesi pengundian babak grup ini, Timnas Indonesia resmi tergabung di Grup A bersama sang juara bertahan Vietnam, diikuti Singapura, Kamboja, dan pemenang play-off antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Nantinya ASEAN Championship 2026 akan diikuti 10 tim yang berasal dari negara-negara di Asia Tenggara. All are particularly significant as we celebrate the 30th anniversary of the ASEAN Championship. From its modest beginning, the tournament has grown into one of the most eagerly anticipated sporting event in our region. At Hyundai, we believe football is more than just a sport. It's a platform that unites and empowers communities. Hyundai and football grow together, and for over 26 years, we have witnessed and embraced the incredible passion and spirit that the game inspires. ASEAN Championship 2026 atau yang disebut ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatang. Today, the rise of ASEAN's national teams at all levels, men and women alike, are on pace with Southeast Asia's own historic emergence as a real powerhouse and economic force on the global stage. Turnamen terbagi dalam 2 grup yang berisi 5 tim, di mana 2 tim teratas dari setiap grup akan melaju ke babak semifinal. Dan pada fase grup hingga babak gugur, ASEAN Championship 2026 menerapkan format home and away. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Cemi Jasin, iNews melaporkan. Bos, nih bos, gerobaknya bos, tabrak bos. Nih bos. Sepeda motor ini diduga kehilangan kendali dan langsung menghantam gerobak pedagang yang berada di tepi jalan di Jalan Masjid Nur Huda, Sukmajaya, Depok. Akibat tuburan tersebut, gerobak mengalami rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi. Sementara karyawan pedagang mengalami luka serius di kaki. Sementara pengendara motor mengalami luka di bagian tangan dan kaki akibat terpelanting. Akibat insiden ini, pemilik gerobak mengalami kerugian 5 juta rupiah. Selain itu, aktivitas berjualan terpaksa terhenti sementara karena gerobak rusak parah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.